Rakai Warak adalah Raja Medang keempat yang memerintah sekitar tahun 803 sampai 827. Namanya dikenal dalam prasasti Mantiasih, prasasti Wanua Tengah III, dan diperkuat oleh naskah Wangsakerta. Sri Maharaja Rakai Warak menempati urutan keempat dalam daftar para raja kerajaan Medang yang ditemukan pada prasasti Mantiasih. Namanya disebut sesudah Rakai Panunggalan dan sebelum Rakai Garung, akan tetapi hal ini berbeda dengan daftar para raja yang ditemukan pada prasasti Wanua Tengah III, di mana Sri Maharaja Rakai Warak disebut sesudah Rakai Panaraban, namun sebelum Dyahgula. Istilah Rakai Warak sendiri bukanlah nama asli, karena nama ini bermakna kepala daerah Warak. Namun, dalam prasasti Wanua Tengah III, ia diketahui memiliki nama asli, Dyah Manara. Sejarawan Slamet Muljana mengidentifikasi Rakai Warak dengan tokoh Samaragrawira, namun identifikasi ini baru bersifat dugaan saja, yaitu dengan cara memadukan beberapa prasasti sebagai perbandingan. Selain itu, teori ini kemungkinan sudah gugur, karena ditemukannya prasasti Wanua Tengah III. Nama Samaragrawira terdapat dalam prasasti Nalada sebagai ayah dari Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Samaragrawira merupakan putra dari seseorang yang dijuluki sebagai Wirawirimatana, penumpas musuh perwira. Julukan ini mirip dengan Wairiwarawimardana alias Daranindra dalam prasasti Kelura. Sejarawan Krom menganggap Samaragrawira identik dengan Samaratungga, ayah dari Pramodawardhani. Secara otomatis, Balaputradewa pun disebut sebagai saudara Pramodawardhani. Pendapat ini kemudian berkembang menjadi teori populer yang banyak didukung oleh para sejarawan lainnya. Sejarawan Slamet Muljana berpendapat lain. Ia membantah teori tersebut, karena menurut prasasti Karangtengah, Samaratungga hanya memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani. Menurutnya, Samaragrawira lebih tepat disebut sebagai ayah Samaratungga. Dengan demikian, Balaputradewa merupakan paman dari Pramodawardhani. Slamet Muljana mencoba memadukan nama Samaragrawira dengan daftar para raja versi prasasti Mantiasih, yang selama ini dianggap sebagai daftar raja-raja Wangsa Sanjaya secara keseluruhan. Ia menolak anggapan tersebut, karena Rakai Panangkaran yang menempati urutan kedua dalam daftar, menurutnya merupakan anggota Wangsa Sailendra, dengan mengacu pada isi prasasti Kalasan. Analisis Slamet Muljana dimulai dengan berita bahwa Rakai Pikatan naik takhta menggantikan mertuanya, yaitu Samaratungga. Maka, Samaratungga pun dianggap identik dengan Rakai Garung, yang namanya disebut sebelum Rakai Pikatan dalam daftar para raja Medang. Sementara itu, Samaragrawira yang diyakininya sebagai ayah dari Samaratungga dianggap identik dengan Rakai Warak, yaitu
nama raja sebelum Rakai Garung dalam daftar tersebut. Menurut teori Slamet Muljana, Samaragrawira alias Rakai Warak naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Dharanindra alias Rakai Panunggalan. Menurut prasasti Nalada, Balaputradewa adalah putra Samaragrawira yang lahir dari Dewi Taraf, putri Sri Dharmasetu dari Wangsa Soma. Kebanyakan para sejarawan berpendapat bahwa Sri Dharmasetu merupakan raja kerajaan Sriwijaya. Dengan kata lain, Balaputradewa mewarisi tahta Pulau Sumatera dari kakeknya itu. Slamet Muljana menemukan nama Sri Dharmasetu juga terdapat dalam prasasti Kelurak sebagai bawahan Dharanindra yang ditugasi merawat bangunan suci di desa Kelurak. Dengan demikian, Sri Dharmasetu bukan orang Sumatera, melainkan orang Jawa, jadi pendapat bahwa ia merupakan Raja Sriwijaya sulit untuk dipertahankan. Dengan demikian, menurut Muljana, Balaputradewa tidak mewarisi tahta Sriwijaya dari Dharmasetu. Balaputradewa bisa menjadi Raja Sriwijaya karena ia merupakan anggota Wangsa Sailendra, yaitu sebuah dinasti yang saat itu berkuasa di Pulau Jawa dan Sumatera. Keberhasilan Wangsa Sailendra menaklukkan kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Dharanindra. Raja ini dijuluki sebagai penakluk musuh perwira, yang kekuasaannya bahkan mencapai Kamboja dan Champa. Sepeninggal Dharanindra, putranya yang bernama Samaragrawira naik tahta. Meskipun ia dipuji sebagai pahlawan perkasa dalam prasasti Nalada, tetapi raja baru ini mungkin tidak sekuat ayahnya. Hal itu terbukti dengan ditemukannya prasasti Pongar yang menceritakan bahwa Kamboja berhasil melepaskan diri dari penjajahan Jawa pada tahun 802. Saat itu Dharanindra kemungkinan sudah meninggal, sedangkan Samaragrawira sebagai raja baru tidak mampu menaklukkan negeri itu kembali. Atas dasar tersebut, pada akhir pemerintahan Samaragrawira, kekuasaan Wangsa Sailendra pun dibagi menjadi dua, agar pengawasannya lebih mudah. Kekuasaan tersebut diserahkan pada kedua putranya, yaitu Samaratungga di Pulau Jawa, serta Balaputradewa di Pulau Sumatera. Pada umumnya, teori yang berkembang menyebutkan bahwa sepeninggal Samaratungga terjadi perebutan tahta Jawa antara kedua anaknya, yaitu Balaputradewa melawan Pramodawardhani. Teori ini mengatakan bahwa Rakai Pikatan, suami Pramodawardhani, berhasil mengusir Balaputradewa dari benteng persembunyiannya di Bukit Ratu Baka. Namun, berdasarkan analisis Dr. Andes Bukhori, di Bukit Ratu Baka sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti peninggalan Balaputradewa. Justru, yang ditemukan adalah peninggalan seorang bangsawan bernama Rakai Walaing Empu Kumbayoni, yang mengaku sebagai keturunan pendiri kerajaan Sanjaya. Bukhori berpendapat bahwa Empu Kumbayoni inilah yang memberontak terhadap pemerintahan Rakai Pikatan, meskipun keduanya sama-sama keturunan Sanjaya.
Jika teori Slamet Muljana dan Bukhari dipadukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa kepergian Balaputradewa dari Pulau Jawa bukan karena kalah perang, mengingat musuh Rakai Pikatan memang bukan dirinya, melainkan bernama Empu Kumbayoni. Balaputradewa berhasil menjadi raja kerajaan Sriwijaya juga bukan karena mewarisi tahta dari Sri Darmasetu, melainkan sejak awal ia mungkin sudah diangkat sebagai pemimpin cabang Wangsa Sailendra di Pulau Sumatera. Kapan tepatnya Rakai Warak alias Samaragrawira naik tahta tidak dapat diketahui dengan pasti. Pada tahun 782, yaitu tahun dikeluarkannya Prasasti Kelura, kerajaan masih dipimpin oleh Dharanindra. Raja ini terkenal sebagai penumpas musuh perwira, bahkan sampai berhasil menaklukkan negeri Kamboja. Menurut Prasasti Pongar, Kamboja merdeka dari penjajahan Jawa pada tahun 802. Mungkin saat itu Dharanindra sudah meninggal, sedangkan putranya, yaitu Samaragrawira, tidak sekuat dirinya. Jadi, dapat diperkirakan Samaragrawira naik tahta sekitar tahun 802. Tidak diketahui dengan pasti kapan pemerintahan Samaragrawira berakhir. Prasasti atas nama Rakai Garung yang tertua yang sudah ditemukan adalah Prasasti Pengging tahun 819. Namun, belum tentu kalau prasasti ini adalah prasasti pertamanya. Jadi, apabila teori Slamet Muljana benar, maka pemerintahan Rakai Warak Samaragrawira dapat diperkirakan berjalan tidak lebih dari 17 tahun.